many people ever die? Halo guys, kembali di channel Yende. Di video kali ini saya akan merangkum ajutan film X-Men yang dirilis pada tahun 2000, disutradarai oleh Bryan Singer dan diproduksi oleh Marvel Entertainment. Film ini dipintai oleh Patrick Stewart sebagai Charles Xavier atau Profesor X, Hugh Jackman sebagai Logan atau Wolverine, Ian McKellen sebagai Erik Lancer atau Magneto, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini bisa dibilang urutan ke-6 dari seri film X-Men, di mana di film ini berlatar belakang pada tahun 2000. Saya ingatkan kembali bahwa saya merangkum seri film X-Men mengikuti tahun kronologinya. Sebenarnya ada banyak versi urutan timeline dari film X-Men ini, namun setelah saya lihat detailnya malah membuat saya semakin bingung. Dan kemarin saya melihat info dari salah satu komentar bahwa di film X-Men Days of Future Past menjadi kunci untuk memahami timeline-nya. Jadi saat Logan kembali ke masa lalu, ia mengubah keajaiban dari film-film sebelumnya. Namun setelah dipikir-pikir hasilnya sama saja, yaitu membingungkan. Dan daripada bingung, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka di Meriden, tepatnya di Kecamatan Mississippi. Terlihat seorang gadis bernama Mary Deanne Canto berumur 17 tahun sedang berduaan bersama pacarnya di dalam kamar. Pacar Mary yang bernama Bagong mendekati Mary dan mengajaknya berciuman. Namun saat berciuman, Bagong tiba-tiba mengalami sawan. Mary pun langsung panik bahagia. Kemudian kedua orang tua Mary datang. Dan ternyata Mary ini adalah seorang mutan yang memiliki kemampuan menyerap kekuatan. Jadi orang biasa akan mati saat bersentuhan dengan Mary. Mengetahui hal tersebut, Mary pun menahan sang ibu untuk tak menyentuh tubuhnya. Tanpa diperlihatkan selanjutnya, kita diperlihatkan dengan sidang kongres di Paris, di mana Jean Grey sedang menolak perundang-undangan untuk mutan yang dibuat oleh Senator Robert Kelly. Di sini saya jelaskan sedikit kenapa Jean Grey masih hidup, dan ini menurut teori saya. Jadi di ending film X-Men Dark Phoenix, Jean Grey terlihat turun dari langit. Mungkin saja Jean kembali ditemukan oleh Charles lalu bergabung kembali dengan tim X-Men. Sampai di sini paham? Oke, lanjut. Senator Robert Kelly yang menganggap mutan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia normal memutuskan untuk mempatenkan undang-undang permutanan. Hal ini tentunya disetujui oleh banyak pejabat lainnya. Charles tua yang menghadiri kongres nampak khawatir dengan keputusan Kelly. Kemudian Charles melihat Erik Lancer keluar dari dalam gedung. Charles pun mengejar Erik, dan setelah bertemu, Erik mengatakan kepada Charles bahwa ia tak setuju dengan undang-undang permutanan. Karena dari awal Erik memang menginginkan derajat mutan lebih tinggi dari manusia normal. Erik kemudian berencana untuk memerangi pemerintah, dan ia meminta Charles untuk tak menghalangi rencananya. We are the future, Charles, not them. This is it. Mary yang mengetahui dirinya adalah mutan memutuskan untuk berkelana ke desa Alberta. Mary memasuki sebuah bar dan menemukan sebuah pertandingan tarung bebas, di mana ada Logan yang menjadi salah satu petarungnya. Logan yang saat itu sudah memiliki adamantium dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya. Hal ini membuat Logan mendapat banyak uang dari hasil bertarungnya. Setelah pertunjukan tarung bebas selesai, Mary memesan es jeruk panas untuk menghangatkan tubuhnya. Kemudian Logan datang sambil memesan wedang jahe. Saat itu juga petarung yang dikalahkan oleh Logan datang. Ia tak terima dan mengetahui kalau Logan bukanlah manusia biasa. Logan pun diancam dan akan dibunuh, namun Logan dengan sigap menahannya. Om bartender kemudian menodongkan senapan air ke arah Logan. Akan tetapi Logan langsung memotong senapannya dengan cakar. Hal tersebut membuat semua orang di dekat Logan mengalami panik kegirangan. Setelah itu Logan keluar dari bar dan memutuskan untuk pergi menggunakan mobil van miliknya. Di dalam perjalanan, Logan mendengar wanita orgasme di belakang mobil. Logan pun berhenti untuk mengeceknya. Setelah dicek, Logan mendapati Mary menyelinap di gerobaknya. Tak kenal dengan Mary, Logan langsung menyuruh Mary untuk turun. Setelah itu, Logan kembali melanjutkan perjalanan. Akan tetapi saat beberapa meter dari Mary, Logan berubah pikiran serta tak tega membiarkan gadis di tengah jalan. Logan pun akhirnya mengajak Mary untuk memberinya tumpangan. Di dalam perjalanan, Mary mengaku sebagai Rogue dan ia menjelaskan kepada Logan kalau dirinya juga seorang mutan. Saat sedang enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba mobil yang ditumpangi mereka menabrak sebuah batang pohon yang melentang di tengah jalan.
Logan terlempar dan tak tersadarkan diri, sedangkan Mary terjebak di dalam mobil. Saat Logan terbangun, ia merasakan ada mutan lain di sekitarnya. Dan benar saja, Logan tiba-tiba diserang oleh mutan bernama Sabertooth, salah satu anak buah dari Eric Lancer, di mana Eric ini menginginkan Logan sebagai anak buahnya. Sabertooth berhasil mengalahkan Logan, namun saat itu juga Storm dan Scott datang dan langsung menyerang Sabertooth. Setelah itu, Scott dan Storm segera menyelamatkan Rogue. Mereka berhasil tepat sebelum mobil van meledak. Singkat cerita, Logan dan Rogue dibawa ke sekolah Charles. Logan terlihat sedang dirawat oleh Jane. Seketika itu juga, Logan tersadar. Ia nampak bingung dengan keadaannya. Kemudian Logan langsung kabur dari ruangan medis. Secara tidak sengaja, Logan masuki sebuah ruangan di mana ada Charles yang sedang mengajar murid-muridnya. Setelah para murid pergi, Charles menjelaskan bahwa Logan berada di sekolah mutan, di mana anak-anak berbakat akan tinggal di sini dan diberi arahan oleh Charles. Kemudian Charles mengajak Logan untuk berkeliling sekolahan. Sambil berkeliling, Charles menjelaskan kalau rekan lamanya yaitu Eric Lancer sedang memburu Logan. Belum jelas tujuan Eric memburu Logan. Lalu Charles meminta Logan untuk tinggal di sini, sementara dirinya akan mencari tahu apa tujuan Eric. I'll make a deal with you, Logan. And what you're looking for. Di sisi lain, Sabertooth kembali ke markasnya untuk menemui Eric. Saber memberi kalung milik Logan yang ia dapatkan sebelumnya. Setelah itu, Eric pergi sambil berkata, konferensi PBB sudah dekat, waktunya kita uji coba. Kita kembali ke Senator Kelly, di mana Senator Kelly baru saja keluar dari rumah makan nasi Padang. Ia kemudian naik ke helikopter untuk pulang ke rumahnya. Di dalam perjalanan, salah satu ajudannya yang bernama Cha Udung terlihat sangat aneh. Dan ternyata Cha Udung adalah mistik atau Raven. Kenapa dia masih hidup? Oke, saya jelasin dan ini menurut teori saya. Jadi setelah Raven terbunuh oleh kekuatan jin, ia hidup kembali dari kuburnya. Kenapa Raven bisa hidup? Alasannya simple, karena ia mempunyai banyak nyawa. Oke, nanti saya akan jelaskan di akhir film. Raven kemudian menculik Kelly lalu membawanya ke hadapan Eric, di mana Eric ini akan menjadikan Senator Kelly seorang mutan. Alasannya agar Kelly ini membatalkan undang-undang permutanannya. Eric menaiki perangkat buatannya, kemudian ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat gelombang mutasi. Gelombang tersebut semakin besar dan mengenai Kelly. Di sisi lain, Logan terlihat sedang bersama Jin. Logan kemudian menanyakan kekuatan milik Jin. Jin menjelaskan kalau ia memiliki kekuatan telekinesis dan telepatis, namun telepatis milik Jin tak sekuat milik Charles. Kemudian Logan meminta Jin untuk membaca pikirannya. Jin pun nurut dan ia melihat masa lalu Logan di mana Logan ini sedang disuntikan cairan adamantium oleh William Stryker. Pada saat itu juga Scott datang. Jin pun langsung pergi dari Logan. Kemudian Scott mengatakan kepada Logan, jangan pernah dekati gadisku. Stay away from my girl. Malam harinya, saat Logan tertidur, ia nampak mengalami mimpi basah. Kemudian Rogue menghampiri Logan untuk menenangkannya. Namun saat Logan terbangun, Logan tak sengaja menancapkan cakarnya ke dada Rogue. Rogue yang memiliki kemampuan menyerap kekuatan langsung memegang Logan. Dan seketika itu juga, luka Rogue secara perlahan mulai sembuh. Hal ini karena Logan memiliki regenerasi yang cukup cepat. It was an accident. Logan tersadar dan mendapati Charles sudah ada di sampingnya. Kemudian Charles mengatakan kalau Rogue baik-baik sayang. Kita kembali ke markas Eric, di mana Senator Kelly sedang dikandang di dalam sel. Kelly tak sengaja meletakkan kepalanya di celah sel. Tiba-tiba muka Kelly nyusut, seperti jelly. Disinilah Kelly baru tahu kalau dirinya sekarang adalah mutan. Kelly memanfaatkan kemampuannya untuk kabur dari sel. Tapi saat hendak kabur, Eric dan Sabertooth datang. Lalu Sabertooth mencoba untuk menarik Kelly. Akan tetapi tangan Kelly sangat licin.
Hal ini membuat Kelly jatuh ke lautan. Pagi harinya, Kelly sampai di sebuah pantai. Ia menjadi pusat perhatian banyak orang karena bentuk tubuh Kelly yang seperti benda cair. Di sisi lain, Rogue didatangi Revan yang menyamar sebagai teman Rogue, yaitu Bobby Drake atau Iceman. Di mana Revan ini mengatakan kepada Rogue kalau Charles sangat marah kepada Rogue atas kejadian semalam. Hal ini membuat Rogue sedih kegirangan. Ia pun memutuskan untuk pergi dari sekolah Charles. Gak lama setelah Rogue pergi, Logan dan Charles baru menyadari kalau Rogue pergi dari sekolahan. Charles pun langsung menuju ke Carbo untuk mencarinya. Setelah mencari-cari, akhirnya Charles mengetahui keberadaan Rogue yang sekarang berada di stasiun kereta. Kemudian, Charles meminta Scott dan Storm untuk menyusul Rogue. Akan tetapi, Logan lebih dulu menyusul Rogue dengan mengendarai motor milik fasilitas sekolahan. Singkat cerita, Logan berhasil menemukan Rogue di dalam kereta. Logan kemudian meyakinkan Rogue bahwa Charles orang yang baik dan Charles lah yang bisa membimbing para mutan ke jalan yang benar. Revan diam-diam menyelinap ke ruangan Carbo. Ia menyisipkan sebuah gas beracun ke dalam tangki Carbo. Sedangkan Scott dan Storm baru saja sampai di stasiun. Di saat Storm sedang bertanya kepada salah satu petugas tentang Rogue, tiba-tiba Sabertooth datang dan langsung menyerang Storm. Sementara Scott diserang oleh anggota Eric yang lain, yaitu Toad. Storm menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi petir. Kemudian ia mengarahkannya ke Sabre, membuat Sabre terpental jauh. Logan dan Rogue mendadak panik kegirangan ketika kereta yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti. Kemudian gerbong kereta perlahan terbuka dan muncullah Eric Lancer. Logan kemudian menyerahkan dirinya ke Eric, namun tujuan Eric bukanlah Logan, melainkan Rogue. Eric langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang Logan. Logan yang tubuhnya memiliki kandungan zat besi tak bisa berkutik. Hal tersebut membuat Logan dengan mudah dikalahkan. Setelah itu, Eric, Sabre, dan Toad membawa Rogue pergi dari stasiun. Namun saat akan pergi, mereka dihadang oleh polisi. Eric pun langsung memperingatkan polisi dengan cara melempar dua mobil. Namun hal ini tak membuat polisi gentar. Mereka dengan santunya mengerahkan senjata masing-masing ke arah Eric. Eric pun kesal. Ia langsung memanipulasi seluruh senjata untuk mengarahkan kembali ke para polisi. Saat itu juga, Charles mentelepati Sabre untuk mengancam Eric. Eric pun balik mengancam, "Jika kau membunuhku, semua polisi di sini akan mati." Charles yang dasarnya orang yang gak tegaan langsung melepaskan Eric dan membiarkannya pergi dari stasiun. Tim X-Men kembali ke sekolahan. Kemudian mereka kedatangan tamu yang ternyata adalah Kelly. Kelly terlihat tak sehat, kemudian ia dibawa ke ruangan medis untuk ditangani. Di sini, Kelly mengatakan kalau dirinya sudah menjadi mutan karena ulah Eric. Kelly juga mengatakan kalau Eric mempunyai perangkat yang bisa membuat manusia menjadi mutan, yang nantinya akan Eric gunakan saat Kongres Undang-Undang Permutanan diresmikan. Kemudian, Charles mentelepati Kelly dan ia melihat bahwa Eric kekurangan energi saat membuat gelombang mutasi di perangkatnya. Setelah mentelepati Kelly, Charles menyimpulkan kalau itu bisa menjadi kelemahan Eric. Jadi saat Eric menggunakan kekuatannya untuk membuat gelombang, disitulah Eric mengalami kekurangan energi. Dan alasan Eric menculik Rogue yaitu untuk menggantikannya menyalakan perangkat. Jadi kekuatan Rogue akan diserap habis untuk membuat gelombang dan tentunya Rogue bakalan mati karena kehabisan energi. Storm mendatangi Kelly yang terlihat sudah tak karuan. Kemudian tubuh Kelly secara perlahan berubah menjadi air, kemudian lenyap begitu saja. Storm langsung memberitahu Charles bahwa Kelly baru saja meninggal. Charles pun langsung menuju ke Carbo untuk mencari keberadaan Eric. Akan tetapi saat menggunakan Carbo,
Racun yang disisipkan oleh Raven menyerap ke kepala Charles, membuat Charles langsung tak tersadarkan diri. Charles pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berbaring sambil menunggu kekuatannya pulih. I'm sorry. Di sisi lain, kelompok Eric baru saja sampai di Pulau Illes Liberty untuk membuat gelombang mutasi ke arah Kongres Peresmian UU Permutanan. Sementara tim X-Men menemukan keberadaan kelompok Eric lewat hologram buatan Scott. Tanpa pikir panjang, Logan, Scott, Jean, dan Storm berangkat menuju ke Pulau Illes Liberty dengan menggunakan pesawat komposisi alami. Tidak singkat cerita, tim X-Men sampai di lokasi. Kemudian Logan mendeteksi kalau Rogue berada di pucuk patung Liberty. Keempatnya pun langsung menuju ke patung untuk menyelamatkan Rogue. Namun saat memasuki ruangan bawah, mereka tiba-tiba diserang oleh Raven yang menyamar sebagai Logan. Logan pun mengajak Raven berduel di sebuah ruangan, sedangkan ketiganya diserang oleh Todd. Logan mulai kewalahan melawan Raven, sementara Todd berhasil dikalahkan oleh Storm dengan kekuatan cuacanya. Setelah itu, Storm menemui Logan, akan tetapi Logan langsung menusuknya dengan cakar. Dan ternyata itu bukan Storm, melainkan Raven. Raven kemudian terkapar dan meninggal. Keempatnya kemudian naik ke atas patung Liberty. Namun saat berada di dalam kepala patung, Eric datang dan langsung menahan keempatnya dengan plat besi. Saat bersamaan, sidang Kongres UU Permutanan mulai dibuka. Eric pun mulai naik ke atas untuk membuat gelombang mutasi, sedangkan Sabre ditugaskan untuk menjaga tim X-Men. Logan akhirnya terpaksa melukai tubuhnya demi melepaskan besi yang mengikat. Kemudian Logan bertarung dengan Sabre, sedangkan Eric mulai mengaktifkan perangkatnya. Logan memancing Sabre kembali ke dalam patung. Kemudian Logan memberikan kacamata Scott dari Sabre kepada Jean. Setelah itu Jean meletakkan kacamatanya tepat di depan mata Scott. Lalu Jean minta Scott untuk membuka matanya. Seketika itu juga laser yang dihasilkan Scott memantul dan mengenai Sabre hingga terpental lalu jatuh di atas kapal. Kini tinggal Eric Lancer. Keempatnya mulai menyusun rencana. Logan memutuskan untuk mengambil Rogue, sedangkan Scott diminta untuk membidik Eric dari bawah. Storm dan Jean kemudian mengirim Logan ke pucuk Liberty. Di saat Logan akan membebaskan Rogue, Eric menahan Logan. Kemudian Scott membidik lalu menembak Eric dengan lasernya, membuat Eric terkapar dan tak tersadarkan diri. Logan segera melepaskan Rogue dari perangkap. Kemudian gelombang mutasi secara perlahan menghilang. Setelah itu, Logan mendapati kalau Rogue telah tiada. Rambut bagian depannya juga mulai memutih. Di saat Logan memeluk Rogue, kekuatan yang ada di tubuh Rogue secara ajaib menyerap kekuatan Logan. Hal ini membuat Rogue hidup kembali. Namun Logan mengalami luka-luka akibat terserap kekuatannya dan ia tak tersadarkan diri. Setelah itu, Scott dan lainnya membawa Logan dan Rogue kembali ke sekolahan. Sementara Raven ditemukan dalam keadaan hidup. Dan disinilah kenapa saya menyimpulkan kalau Raven memiliki banyak nyawa. Gak jelas asli Bang Yende. Pagi harinya, Charles tersadar dari komanya. Begitu juga dengan Logan. Luka di tubuhnya telah hilang. Di saat Logan terbangun, Logan mengungkapkan kepada Jean bahwa sebenarnya ia memiliki rasa dengan Jean.
Dan beberapa saat kemudian, Raven terlihat menyamar sebagai Senator Kelly dan mengatakan kepada wartawan kalau UU permutanan akan dibatalkan. Logan memutuskan untuk berkelana ke arah barat. Ia berpamitan dengan Rogue, kemudian pergi dengan mengendarai motor. Di akhir film, Kallus menemui Eric di sel tahanannya. Mereka bermain catur untuk mengenang pertemanan mereka. Kemudian Eric mengatakan kalau tak lama lagi ia akan bebas dan kembali memerangi pemerintah. Namun Kallus membalasnya bahwa ia akan selalu menghalangi Eric untuk berbuat buruk. Dan film pun berakhir. Oke, di sepanjang film kita tak diperlihatkan keberadaan Hank atau Biz. Mungkin si Hank ini sedang berlibur ke Malioboro. Atau mungkin si Hank sudah meninggal. Dan gak usah mikirin si Hank karena film ini sudah kelar. Mari kita ngopi dan beristirahat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.